Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pemirsa channel dakwah Tangsel yang berbahagia, alhamdulillah kita bersama kembali di bulan Ramadan ini dengan program Hikmah Bulan Suci Menggapai Islam yang Hakiki. Insya Allah ini adalah bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan bulan Ramadan dengan amaliyah-amaliyah dakwah, dengan ibadah dan berbagai amal Islam yang menjadi jalan untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kekuatan, perlindungan kepada kita dan menjadikan amal ibadah di bulan Ramadan ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu rukun iman yang sangat penting, yaitu iman terhadap hari akhir atau iman terhadap akhirat. Yang keimanan terhadap akhirat ini menjadi jalan untuk kita berhati-hati di dalam berbagai aktivitas kita. Kita mengetahui bahwa rukun iman yang 6, salah satunya adalah iman terhadap yaumul akhir, iman kepada hari akhir, dan iman dari rukun iman yang enam ini adalah rukun iman yang memang sudah selayaknya kita selalu wujudkan di dalam diri kita, agar kita selalu berhati-hati. Walaupun keimanan-keimanan di luar itu tentu juga harus kita wujudkan sebagaimana tuntutan keimanan. Katakanlah iman terhadap rezeki, bahwa rezeki itu datang dari Allah, datangnya rezeki itu semata-mata dari Allah SWT. Keimanan terhadap maut, bahwa kematian itu juga semata-mata karena telah sampainya ajal, dan hanya Allah yang punya kewenangan untuk menetapkan ajal itu. Karena itu pun harus kita imani. Nah, terkait dengan keimanan kita terhadap hari akhir, ini juga menjadi keimanan yang sangat penting, dan ini didasarkan kepada landasan atau dalil nakli, bahwasanya Allah di dalam Al-Quran itu sudah sangat banyak yang menjelaskan tentang kewajiban kita untuk mengimani terhadap hari akhir. Man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyukrim jarahu, man kana yu'minu billahi yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini beberapa sabda Rasul. Demikian pula Allah juga banyak sekali memberikan panduan keimanan kita kepada hari akhir itu di dalam ayat-ayat suci yang kita dapatkan. Dan hikmah yang sangat penting terkait dengan keimanan kita terhadap hari akhir adalah bahwasanya hari akhir itu menjadi suatu mekanisme keadilan Allah. Keadilan Allah di mana ketika manusia hidup di dunia, manusia dituntut untuk memilih di antara berbagai perbuatan itu adalah perbuatan yang baik. Memilih di antara pemikiran-pemikiran yang berkembang, yang harus diambil yang mana, maka diambil pemikiran yang baik. Memilih di antara dua pilihan atau lebih, memilih satu pilihan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka bagi mereka yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, Allah pun akan berikan balasannya, yang balasan itu bisa mungkin terwujud sebagian di dunia, tapi yang penting adalah bahwa balasan-balasan itu pada dasarnya adalah di akhirat. Karena itu sering disampaikan bahwa dunia itu adalah lahan amal atau ladang amal. Sedangkan balasan atau panennya tentang amal itu adalah di akhirat. Kalau kita menghendaki balasan di dunia, barangkali kalaupun ada itu sangat sedikit, sangat minim. Tapi kalau kita berharap balasan itu di akhirat, insya Allah itu akan diberikan oleh Allah dalam jumlah yang melimpah, bahkan bisa jadi jauh daripada amal yang kita laksanakan. Karena itulah iman terhadap akhirat itu menjadi mekanisme di mana keadilan Allah itu diwujudkan. Orang-orang yang beramal mulia insya Allah akan diberikan balasan kemuliaan. Orang-orang yang beramal maksiat itu pun akan diberikan balasannya akibat kemaksiatannya. Orang yang dolim terhadap orang lain akan diberikan balasannya di akhirat, termasuk tuntutan orang-orang yang didolimi ini akan bisa dituntut oleh mereka kepada Allah, agar orang-orang yang berbuat dolim itu
diberikan balasannya. Ya, katakanlah ada yang balasannya itu agar mereka memberikan amal baiknya, ya, pahala-pahala yang seharusnya mereka dapatkan diambil untuk mereka yang didolimi, ya. Kalau masih kurang, ya, maka dosa-dosa orang yang didolimi itu akan diberikan kepada orang-orang yang berbuat dolim. Dan inilah yang di dalam salah satu hadis Rasul itu dikatakan sebagai al-muflisun, ya, orang-orang yang muflis. Orang-orang yang muflis yaitu orang-orang yang bangkrut, ya. Maka ketika sahabat itu menanyakan siapakah orang yang bangkrut itu, Rasul menanyakan, kemudian sahabat mengatakan orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dinar, ya, orang yang tidak punya dirham, orang yang tidak punya kekayaan, ya. Maka kemudian Rasul menjelaskan orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia punya amal ini amal itu, ya, tetapi amal itu tidak bisa dia nikmati pahalanya. Kenapa? Karena pahala-pahala itu diberikan kepada orang lain yaitu orang yang didolimi oleh orang yang tadi, atau orang yang akibat melakukan hibah, ya, dan seterusnya, ya, kemudian amal baiknya itu pahalanya diambil alih oleh orang yang dihibai. Nah, ini kita harus berhati-hati, ya. Makanya akhirat itu pada dasarnya adalah balasan, ya, bagi manusia. Maka orang yang percaya terhadap hari akhir itu akan berhati-hati, ya. Dan balasan yang paling puncaknya adalah adanya surga dan neraka. Dan ini juga merupakan rangkaian dari keimanan terhadap hari akhir, ya. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam surga, dan orang-orang yang kafir, orang yang beramalnya tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, ya, akan dimasukkan ke dalam nerakanya. Ini bagian dari keadilan yang Allah berikan untuk manusia. Jadi kalau ada yang menanyakan kenapa ada surga dan neraka, ya ini bagian dari keadilan Allah, ya. Karena ada orang yang berbuat baik di dunia mungkin tidak mendapatkan balasan kebaikan, ada orang yang berbuat jahat di dunia juga tidak mendapatkan balasan kejahatannya, maka di akhiratlah tempatnya seluruh balasan itu akan diberikan, ya. Maka mudah-mudahan Ramadan ini mengantarkan kita kepada kehati-hatian, ya, mengantarkan kita kepada keimanan yang hakiki. Salah satunya adalah terhadap hari akhir, di mana Allah akan berikan balasan yang seadil-adilnya untuk seluruh manusia. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.